Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 15 Januari 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudaraku terkasih, Injil hari ini bicara tentang puasa. Orang-orang Farisi protes pada Yesus karena murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-murid Yesus tidak. Menanggapi keluhan dan protes orang Farisi, Yesus menjelaskan bahwa berpuasa itu bukanlah pada soal fisik lahiriah dan pemenuhan hukum semata. Berpuasa itu berkaitan dengan penyangkalan diri. Orang-orang Farisi berpuasa karena ada aturan, karena kewajiban yang harus mereka jalani. Dan itulah persoalannya. Sebab bukan itu yang diharapkan Tuhan. Puasa hendaknya dilakukan atas kesadaran diri, bukan karena keterpaksaan. Untuk itulah Yesus menjelaskan tentang apa itu puasa. Yesus mengatakan hendaklah puasa dilakukan pada waktu yang tepat. Dan Yesus memberi contoh. Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu bersama mereka, mereka tidak akan berpuasa. Mengapa? Karena puasa biasanya dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersuka cita bersama sang mempelai? Puasa tidak boleh dijalani kalau hanya untuk diketahui orang. Inilah yang dilakukan orang-orang Farisi. Saudaraku terkasih, hari ini kita belajar bahwa puasa sesungguhnya harus dilakukan dari kesungguhan hati, bukan karena keterpaksaan. Puasa hendaknya membawa kita pada kebaruan hidup. Puasa hendaknya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tahu banyak orang yang memiliki niat, memiliki intensi khusus untuk berpuasa. Ada yang Senin, ada yang Kamis. Karena orang menyadari bukan soal makan dan minum, tapi soal kesadaran diri menjalani dengan kesungguhan hati. Karena ingin memperbaharui hidupnya, maka puasa kalau dijalankan dengan kesungguhan hati akan menjadi sukacita dan berkat bagi kita. Beda dengan orang-orang Farisi. Mereka melakukan semuanya itu karena aturan. Semoga kita bukan karena aturan, tapi karena kesadaran diri untuk kebaruan hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.